Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dilihat sepintas, tanaman ini sepertinya baik-baik saja ya. Namun, coba periksa daun tanaman Anda lebih dekat. Apakah ada seperti serat kapas putih atau serangga kecil bergerombol berwarna putih? Nah, jika ya, maka itu adalah kutu putih. Kutu putih adalah jenis hama yang merupakan anggota famili serangga Coccoideae. Umumnya menyerang tanaman hias dan tanaman yang ada di halaman rumah. Nah, seperti inilah penampakan dari kutu putih ini ya. Dilansir dari kompas.com, ukuran kutu putih berkisar antara 1 hingga 4 mm dengan panjang tergantung usia dan spesiesnya. Pada tanaman di halaman rumah, kutu putih biasanya hidup berkoloni atau bergerombol. Nah, di tanaman lidah mertua aku juga ada nih kutu putihnya. Kutu putih betina bisa terlihat seperti kapas kecil, terutama pada saat bertelur. Kutu putih jantan dewasa berumur pendek menyerupai lalat bersayap dua dan jarang terlihat. Ini nggak boleh dibiarkan nih, ini harus segera dibasmi, karena kutu putih dapat mengurangi kekuatan tanaman. Terutama ketika populasinya besar, dia akan menyedot getah dari daun dan batang tanaman. Pada saat makan, si kutu putih ini mengeluarkan melon atau kotoran manis. Nah, pada kotoran manisnya ini akan tumbuh jamur jelaga. Nah, jamur jelaga inilah yang akan mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Hal ini bisa menyebabkan daun atau bagian tanaman mati. Untuk membasmi kutu putih bisa menggunakan insektisida, tetapi di sini aku akan menggunakan alternatif dari insektisida buatan sendiri ya, yaitu dengan menggunakan dua bahan yang mudah sekali didapat, yaitu air beserta dengan sabun cuci piring. Nah, di sini aku menggunakan Mama Lemon. Beberapa hama yang bisa dibasmi dengan air sabun antara lain kutu daun, kutu putih, laba-laba, dan tungau. Nah, sekarang berapa dosis yang sebaiknya digunakan agar hamanya mati dan tumbuhannya tetap bisa hidup dengan subur? Dilansir dari portal Jember, dosis yang sebaiknya digunakan adalah 2 sendok makan sabun cuci piring dicampur dengan 1 galon air. Nah, di sini akan aku jabarkan ya supaya mudah dipahami. Tadi kan 2 sendok makan untuk 1 galon. 1 galonnya sama dengan 19 liter air. Nah, 1 sendok makan itu patokannya adalah 15 mili. Jadi kalau 2 sendok makan sama dengan 30 mili. Nah, sekarang untuk 1 liter air berapa yang harus digunakan sabun cuci piringnya? Maka akan didapat dari rumus 30 mili. 30 mili ini adalah dari 2 sendok makan ya. Dibagi 19 liter. 19 liter ini adalah 1 galon. Maka hasilnya adalah 1,6 mililiter. Gak nyampe 1 sendok teh pun ya. Karena 1 sendok tehnya adalah 3 mililiter. Jadi kurang lebih setengahnya ya, setengahnya lebih. Setengah sendok teh lebih. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk 1 liter air, keperluan sabunnya adalah setengah sendok teh. Nah, di sini aku akan tuangkan setengah sendok teh. Ya, boleh lebih lah. Maksimal sampai dengan 1 sendok teh ya. Nah, kemudian kita aduk supaya sabunnya tercampur rata. Nah, nanti pengaplikasiannya pada tanaman ada yang dimasukkan ke dalam botol semprot seperti ini. Setelah tadi diaduk rata. Bila kurang puas, boleh dikocok-kocok lagi. Baru kemudian kita semprotkan pada tanaman yang terkena kutu putih tersebut. Kita semprot sampai rata ya. Dan terutama pada daun yang ada kutu putihnya. Tapi ada juga yang menggunakan larutan air sabun ini dengan cara mengguyurnya pada tanaman yang ada kutu putihnya.
diguyur sambil dibersihkan gitu ya, agak digosok-gosok pelan-pelan supaya kutu putihnya benar-benar mati, hilang dan tidak menempel lagi pada daun atau tanaman tersebut. Nah, sekarang kita coba aplikasikan. Kita guyur sambil digosok-gosok pelan saja. Tapi meskipun pelan, pastikan ya si kutu putihnya ini sudah lepas dari tanamannya. Jadi ada dua metode ya, yang satu metode menyarankan untuk disemprot saja, dan satu lagi ada juga yang menyarankan untuk diguyur sambil digosok-gosok si tanamannya supaya kutu putihnya benar-benar hilang. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa dengan mengguyur langsung kepada tanamannya atau pangkal tanaman akan menyebabkan kebusukan pada akar dan batang. Nah, jika sudah benar-benar yakin si kutu putihnya sudah hilang, pastikan air sabun yang berada di dalam potnya mengalir atau terbuang ya, tidak tergenang di dalam potnya. Pastikan sirkulasinya air baik. Karena itu kita angkat aja. Nah, seperti ini kurang lebih sampai air sabunnya benar-benar keluar dari potnya. Nah, seperti ini ya. Jadi airnya keluar dari lubang-lubang potnya atau lubang sirkulasi air. Nah, meskipun si airnya itu sudah surut dari potnya, kita biarkan saja dulu kurang lebih setengah jam sampai dengan 1 jam, supaya si air sabunnya bekerja dengan baik. Nah, jika sudah surut seperti ini dan sudah waktunya setengah jam sampai dengan 1 jam, baru kemudian kita akan guyur dengan air bersih ya, ini air bersih. Supaya si larutan air sabun itu tidak menempel pada tanamannya maupun pada media tanamnya. Tapi berdasarkan pengalaman aku, ini setelah aku lakukan seperti ini, tanaman sansevieria aku sampai dengan sekarang, ini kurang lebih 2 minggu ya pengerjaannya, masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan berdasarkan pengalaman yang dirilis oleh Ternakpedia juga mengatakan bahwa kalaupun nanti terjadi rontok pada tanaman yang sudah disemprot dengan sabun cuci piring, biasanya tanaman tersebut akan segera tumbuh lagi, dan biasanya kondisi tanaman yang bersemi atau tumbuh akan lebih bagus dari sebelumnya. Oh ya, harap dicatat ya, ini penting, hindari penyemprotan dengan menggunakan air sabun ini pada tanaman sensitif seperti pakis, sukulen, ivy, palem, dan lantana, dan juga pada tanaman-tanaman yang mempunyai lapisan lilin. Selain itu, juga hindari penyemprotan sabun pada tanaman muda yang baru tumbuh atau tanaman yang sedang berbunga. Nah, teman-teman, itulah sedikit info mengenai bagaimana cara membasmi hama. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.